Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku sekalian, sahabat-sahabat fillah, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya jamaah Majlis Ta'lim yang hadir pada saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang terutama yaitu kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat wal afiat. Allah masih menitipkan nikmat-nikmat tersebut dan bisa kita pakai untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi nanti bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, bapak, sahabat-sahabat fillah dimanapun berada yang sempat menonton video ini ataupun ibu-ibu, Bu, gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrus siyam. Bulan Ramadan adalah bulannya untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu kewajiban yang hanya 1 tahun 1 kali Allah berikan kepada kita, tapi dalam 1 bulan penuh, yaitu kewajiban menjalankan aktivitas ibadah puasa. Sebagaimana kita sering mendengar ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan panggilan yang mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semua dipanggil oleh Allah di sini. Yang dipanggil oleh Allah adalah yang orang-orang hamba-hamba Allah yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena keyakinannya, karena keimanannya, maka berani menerima konsekuensi apa yang Allah perintahkan. Salah satunya yaitu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan, yang aku beriman kepadaku, kata Allah, telah diwajibkan kepada engkau apa? Asyam, berpuasa. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mohon maaf, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa. Untuk apa? Sebagaimana puasa ini bukan hanya kewajiban sekarang saja untuk kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang dulu juga syariatnya ada, yaitu kewajiban menjalankan aktivitas ibadah puasa. Bukan sekarang saja, bukan kita saja, orang-orang terdahulu pun, umat-umat terdahulu pun sama diwajibkan berpuasa. Yang tujuan pokok daripada Allah mewajibkan kita berpuasa apa? Pada tingkatan la'allakum tattaqun, agar kita, la'allakum ini adalah di dalam ilmu nahwu namanya huruf taroji, huruf pengharapan. Tapi pengharapan ini bukan hanya harapan semu, bukan hanya pengharapan yang masif, tetapi benar-benar pengharapan yang diiringi, yang disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Salah satunya usahanya yaitu menjalankan taat kepada perintah Allah, yaitu perintah puasa di bulan suci Ramadan, agar ikhtiar kita, harapan kita tatkun menjadi orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan usaha kita, benar-benar tercapai daripada ibadah puasa itu sendiri. Masya Allah. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika kita menjalankan aktivitas puasa,
dengan menjaga segala larangan-larangan puasa, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, Masya Allah, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kita tahan tuh dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya kalau di Indonesia kurang lebih 12 jam. Ada bahkan di negara-negara lain yang Masya Allah, apalagi di daerah kutub yang lebih banyak, mohon maaf lebih panjang kita ibadah puasanya, bahkan sampai ada yang 17 jam, sampai ada yang 19 jam. Ya itulah namanya ketika kita sudah yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, kita menerima segala konsekuensi dari apa yang Allah perintahkan, walaupun mungkin lebih berat ujiannya, lebih berat, mohon maaf kita kerjakan, tetapi insya Allah nanti akan lebih besar pula pahala, ganjaran, reward yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, menjaga segala larangan yang bisa membatalkan ibadah puasa, kita jaga tuh betul-betul, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri, mohon maaf tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang dan sebagainya dari hal-hal perkara yang membatalkan ibadah puasa. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min siyamin falaisa kam min shaimin falaisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Artinya ya dia tidak makan, tidak minum, ilal ju' wal atas, hanya lapar dan minum. Tadi dia tidak makan, dia tidak minum, Masya Allah, tidak dapat dia apa-apa, tidak dicatat oleh Allah sebagai pahala puasa kecuali hanya lapar dan minum.